Halo semuanya, kenalin nama aku Delia Pramita PR Sembiring, mahasiswa Informatika semester 3. Di sini aku akan jelasin tentang algoritma scheduling, yaitu round robin. Yuk, langsung saja kita mulai. Round robin scheduling merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU, di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cycle. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara dan dimasukkan ke dalam antrian proses yang paling belakang. Kemudian, algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Kelebihan round robin. Pertama, round robin merupakan algoritma yang paling praktis dengan bagian proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Kedua, untuk proses-proses yang kecil biasanya response time-nya berjalan lancar dan cepat. Ketiga, mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starvation. Keempat, memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibandingkan slot waktunya. Kelima, menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasa terjadi pada VCFS. Kekurangan round robin. Pertama, waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses besar. Kedua, sering terjadi confox effect. Ketiga, jika tempatnya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu waktu saja. Keempat, memiliki perform yang buruk jika quantum-nya lebih besar daripada prosesnya dibanding VCFS. Kelima, jika waktu kecil bisa menyebabkan overhead. Keenam, proses masukkan dan keluaran membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Cara kerja round robin adalah konsep kerja dari algoritma round robin ini tentunya sangat bergantung pada quantum yang telah ditentukan, umumnya antara 10 sampai 100 milisekund. Hal ini dikarenakan apabila quantum yang diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya convex switch yang lebih besar pada proses sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Nah, teman-teman bisa perhatiin tabel ini. Di sini ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Arrival time itu waktu kedatangan. Jadi, P1 datang pada waktu ke-0, P2 datang pada waktu 1, P3 datang pada waktu ke-3, P4 datang pada waktu ke-5. Burst time itu waktu menyelesaikan. Jadi, P1 selesai pada waktu 5 ms, P2 selesai pada waktu 7 ms, P3 selesai pada waktu 4 ms, P4 selesai pada waktu 6 ms. Oke, pada waktu ke-0, P1 datang. Lalu, P1 dieksekusi dengan time quantum 3, sehingga burst time yang tersisa untuk P1 yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sehingga timeline dari P1 ialah 0 ke 3. Dan seperti ini adalah Gantt chart-nya. Lanjut, pada waktu ke-3, P1 dihentikan dan dimasukkan ke dalam antrian. Lalu P2 dan P3 tiba. P2 dieksekusi selama 3 unit. Sehingga burst time yang tersisa untuk P2 ialah 7 dikurang 3 sama dengan 4. Sehingga timeline dari P2 yaitu 3 ke 6. Di waktu ke-6, P2 berhenti dan ditambahkan ke
ke dalam antrian. Dan P4 tiba. P3 dieksekusi selama 3 unit, sehingga burst time yang tersisa untuk P3 ialah 4 dikurang 3 sama dengan 1. Sehingga timeline dari P3 yaitu 6 ke 9. Dan ini adalah Gantt chart-nya. Lanjut, pada waktu ke-9, P3 berhenti dan ditambahkan ke dalam antrian, dan P4 dieksekusi selama 3 unit. Burst time yang tersisa untuk P4 yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Sehingga timeline P4 yaitu 9 ke 12. Pada waktu ke-12, P4 berhenti dan kembali ke dalam antrian, dan P1 melanjutkan dan menyelesaikan burst time yang tersisa yaitu 2 unit. Sehingga timeline dari P1 ialah 12 ke 14, dan ini adalah Gantt chart-nya. Pada waktu ke-14, P2 melanjutkan dan mengeksekusi selama 2 unit, sehingga burst time dari P2 yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1. Sehingga timeline dari P2 ialah 14 ke 17. Oke. Pada waktu ke-17, P3 datang dan melanjutkan dan menyelesaikan waktu burst time yang tersisa sebanyak 1 unit. Sehingga timeline dari P3 yaitu 17 ke 18. Dan ini adalah Gantt chart-nya. Lanjut. Pada waktu ke-18, P4 datang dan melanjutkan dan menyelesaikan burst time yang tersisa sebanyak 3 unit, sehingga timeline dari P4 yaitu 18 ke 21. Sehingga ini adalah Gantt chart-nya. Lanjut. Pada waktu ke-21, P2 datang dan melanjutkan dan menyelesaikan waktu yang tersisa sebanyak 1 unit, sehingga timeline dari P2 adalah 21 ke 22. Oke teman-teman, setelah tadi kita membuat Gantt chart-nya, sekarang kita akan menghitung rata-rata AWT-nya. Rumus untuk menghitung rata-rata AWT-nya yaitu WT dikurang dengan arrival time dikurang dengan burst time. Jadi AWT P1 yaitu 14, arrival time-nya itu tadi 0, dan burst time-nya itu 5. Jadi totalnya 9. P2 WT-nya tadi 22 dikurang dengan arrival time-nya itu 1, burst time-nya itu 7. Jadi totalnya yaitu 14. P3 WT-nya itu 18, arrival time-nya tadi 3, burst time-nya tadi 4, sama dengan 11. P4 WT-nya tadi 21 dikurang dengan arrival time-nya tadi 5 dikurang dengan burst time-nya tadi 6, jadi 10.
Jadi total AWT-nya yaitu 9 ditambah 14 ditambah 11 ditambah 10. Totalnya yaitu 44 dibagi 4 sama dengan 11 milisekund. Lanjut, sekarang kita akan menghitung TAT-nya yaitu turn around time-nya, yang dimana rumusnya itu nilai AWT-nya ditambah dengan nilai burst time-nya. Jadi nilai AWT yang ini tadi yang 9, 14, 11, 10 dipindahkan ke sini, 9, 14, 11, 10 ditambah dengan nilai burst time-nya tadi yaitu 5, 7, 4, 6. Jadi 9 tambah 5 sama dengan 14. P2 14 tambah 7 sama dengan 21. P3 11 tambah 4 sama dengan 15. P4 10 tambah 6 sama dengan 16. Jadi total AT itu ialah 14 tambah 21 tambah 15 tambah 16 yaitu 66 dibagi 4. 4 ini total proses. Jadi proses kita tadi kan ada 4, jadi dibagi 4. Jadi sisanya itu 16,5 milisekund. Oke teman-teman, agar teman-teman semua lebih paham dengan materi yang tadi aku jelasin, sekarang aku mau memberikan contoh implementasi di kehidupan nyata saat melakukan produksi skincare di suatu industri. Misalkan nih, suatu industri sedang memproduksi 4 produksi, yaitu toner, serum, masker, dan sunscreen. Misalkan di suatu hari ada pekerja P1, P2, P3, P4 dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda, yaitu produksi serum, produksi toner, produksi masker, produksi sunscreen dengan waktu kedatangan yang berbeda-beda. Bahan produksi serum datang pada waktu kedua, bahan produksi toner datang pada waktu keempat, bahan produksi masker datang pada waktu 1, dan bahan produksi sunscreen datang pada waktu ketiga. Dengan lama pengerjaan yang berbeda-beda juga. Produksi serum lama pengerjaannya selama 2 jam, produksi toner lama pengerjaannya selama 30 menit, produksi masker lama pengerjaannya selama 1 jam, dan produksi sunscreen lama pengerjaannya selama 2 jam. Oke. Karena tadi bahan produksi masker adalah yang datang pertama kali, maka kita akan mengeksekusi produksi masker pertama kali selama 30 menit. Jika sudah 30 menit akan diberhentikan otomatis dan lanjut memproduksi toner selama 30 menit juga. Dan lanjut memproduksi sunscreen selama 30 menit juga. Dan memproduksi serum selama 30 menit juga. Jika P1 tadi belum terselesaikan, maka lanjut memproduksi P1, begitupun seterusnya sampai semuanya terselesaikan. Nah, itu doang yang cuma saya bisa jelasin. Semoga video yang saya jelasin tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun pengulangan kata, kalimat yang berbeda-beda. Terima kasih.